Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Januari 2021 dengan judul Dia dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba di pagi hari ini karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah merasa senang apabila kita terus menghadapkan wajah kita pada matahari kebenaran. Apabila kita mengalami kesusahan dan tertekan oleh kegelisahan, Tuhan adalah dekat dan disuruhnya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya karena Ia peduli kepada kita. Ia datang kepada semua anak-anaknya dalam kesusahan mereka. Pada waktu bahaya, Dialah perlindungan mereka. Dalam duka cita, Dia memberikan sukacita dan penghiburan. Akan berbalikkah kita dari penebus, pancaran air hidup, untuk memahatkan diri kita ke palungan yang retak, yang tidak dapat muat air? Pada saat kita menghadapi bahaya, apakah kita mencari perlindungan pada manusia yang lemah seperti kita, ataukah kita lari kepada Dia yang penuh kuasa menyelamatkan? Lengannya terbuka lebar-lebar, dan Ia mengucapkan undangan yang penuh rahmat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukanlah kenyataan kemuliaannya yang hebat dan kuasanya yang tiada dapat dibandingkan itu, yang akan membiarkan kita tanpa maaf, kalau kita menolak hendak memberikan kepadanya kasih dan penurutan kita. Melainkan kasih, belas kasihan, ketekunan, dan panjang sabar yang telah ditunjukkannya, itulah yang akan bersaksi melawan mereka yang tidak menyerahkan pelayanan hidupnya dengan sukarela kepadanya. Barang siapa yang berbalik kepada Allah dengan hati dan jiwa dan pikiran akan mendapat padanya kesentosaan yang aman. Ia mengetahui tepat apakah yang kita perlukan, apa yang dapat kita tanggung, dan Ia akan memberikan kepada kita rahmat untuk menahan segala pencobaan dan ujian didatangkannya atas kita. Doa saya selalu ialah kedekatan yang lebih besar kepada Allah. Segala persediaan telah diadakan untuk memenuhi segala keperluan sifat kerohanian dan moral alami kita. Terang dan keadaan bakal dijelaskan oleh perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus telah bersabda bahwa Ia telah menghadapkan pada kita pintu terbuka yang tiada seorang pun boleh menutupnya. Pintu terbuka itu ada di hadapan kita, dan oleh rahmat Kristus, sinar terang kemurahan memancar dari pintu gerbang yang terbuka itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama wakil, menteri-menteri bersama dengan seluruh stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi dan gejolak yang terjadi saat ini, biarlah dengan kuasa Tuhan pemerintah kami dapat mengatasi semuanya dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa Tuhan memberkati akan tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, yang ada di setiap puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga terlebih dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat memberikan perhatian yang terbaik kepada orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Hamba juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan pelihara mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka di dalam menjalankan tugas di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.